Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tetap salat subuh Masjid Az-Zumar, nama salah satu surat Pak ya. Wabil khusus ketua dan jajaran pengurus DKM Masjid Az-Zumar, hafizakumullah wa hayakumullah wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, dan kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha memberi berkah atas segala limpahan, curahan, rahmat, karunia, serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, termasuk juga nikmat keamanan, ketentraman, kedamaian negeri kita yang sama-sama kita cinta ini. Tidak lupa kita doakan para pemimpin-pemimpin negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan apa Bapak Ibu kalender hijriahnya? Zulhijjah. Ya, kemarin bulan Zulqa'dah. Zulhijjah itu bulan ke-12, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Berarti Zulqa'dah bulan keberapa? 11. Setelah Zulhijjah ada nama bulan namanya Muharram. Ini berurutan. Bulan 11, 12 dan bulan 1. Nah, ada bulan yang masuk bagian dari bulan haram. Bulan yang keempat terpisah, tidak berurutan, namanya bulan Rajab. Itu bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Nah, 4 bulan ini dikatakan Nabi yang mulia Muhammad SAW sebagai bulan haram. Dan itu juga tercantum di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia yauma khalaqas samawati wal ard, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Para ulama, di antaranya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Tafsir Tabari juz ke-6 halaman 366. Ini di antara tafsir-tafsir
tertua. Ya, lebih tua dari Qurtubi, dari Ibnu Katsir ya. Beliau Imam Tabari rahimahullah meriwayatkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini termasuk sepupu Nabi yang terkenal dengan Ibnu Abbas, mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan-bulan ini sebagai bulan-bulan suci, mengagungkan kehormatannya serta menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan ini menjadi lebih besar nilainya, dan menjadikan amal saleh serta pahala pada bulan ini juga lebih besar. Ya. Di antara dalilnya dalam Al-Baqarah 217 itu ya, kalau berperang di bulan haram itu dosanya besar. Kul qitalun fihi kabir. Berperang pada dalam bulan itu adalah dosa besar. Dalam ayat yang lain misalnya Al-Maidah ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'airallahi walasyahrul haram. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Bulan haram tadi ada berapa, Pak? Ibu, ada 4 ya. Pertama apa? Zulqa'dah. Yang kedua, Zulhijjah sekarang ini. Yang ketiga, bulan depan Muharram. Yang keempat terpisah ya, Rajab. Tentang ayat Al-Maidah ini, ayat kedua ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, juz ketiga halaman 9, beliau mengatakan begini. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah pemuliaan dan pensucian bulan tersebut dan pengakuan terhadap kemuliaannya serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah seperti memulai peperangan dan penegasan terhadap perintah untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Ringkasnya Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, di 4 bulan ini Allah spesialkan kalau kita beramal soleh, kalau kita taat, beribadah, berbuat baik, pahalanya dilipat gandakan. Akan tetapi ingat, sebaliknya, kalau kita berbuat zalim, maksiat, keburukan, pun juga dilipat gandakan dosanya. Ini menjadi ijma, kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah barangkali terima oleh Bapak Ibu semuanya, bahwasanya tema kita pada subuh hari yang berbahagia dan sejuk ini, sejuk apa dingin Ibu? Ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita lihat. Ini kami sengaja fotokopikan biar Bapak Ibu kita semua tidak jiping. Apa jiping, Bu? Ngaji kuping. Habis ngaji selesai pulang ya, lupa semua. Ya, kalau disuruh mencatat belum tentu juga mau. Ya, tapi alhamdulillah sudah ada kopiannya. Ada yang belum dapat, Pak? Bapak belum dapat ya? Kurang. Oh iya. Ntar mudah-mudahan bisa digandakan lagi. Ya. Ini foto 30 kurang ya Pak ya. Jadi berapa? 50. Ya. Mudahan ya. Kami bacakan, nanti kita jelaskan. Bapak Ibu yang kurang jelas bisa ditanyakan. Lihat. 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling utama dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Karena Nabi SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut adalah hari-hari yang paling utama di dunia. Dan beliau SAW juga menganjurkan untuk memperbanyak amalan soleh pada hari tersebut. Semua amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada selain hari-hari tersebut. Ini menunjukkan betapa utamanya amalan soleh pada hari tersebut dan betapa banyak pahalanya
amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari tersebut akan berlipat ganda pahalanya tanpa terkecuali. Nah, ini banyak yang belum tahu Pak ya. Di antara kita banyak yang melalaikan, menyia-nyiakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, kita kadang lebih fokus di Ramadan. Bahkan ada sebagian orang yang rajin beribadah di bulan Ramadan, selepas Ramadan gak ibadah lagi, ada. Makanya para ulama mengatakan seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan saja. Adapun selain Ramadan mereka tidak mengenal Allah. Padahal Allah yang kita sembah pada bulan Ramadan itu sama dengan Allah pada bulan-bulan lainnya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan sampai kapan kita beribadah, jawabannya apa Bu? Apakah sampai pensiun? Apakah sampai haji? Apakah sampai mendapat gelar doktor profesor? Apakah selesai Ramadan selesai ibadah? Jawabannya tidak. Jawabannya ada dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Al-yakin di sini para ahli tafsir menafsirkan al-maut, kematian. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di masa sepuh beliau, bayangkan beliau imam besar, ya kemana-mana beliau masih membawa pena dan kertas, ya, dan beliau makin rajin giat ibadahnya, menuntut ilmunya padahal imam besar. Lalu ditanyakan oleh murid-muridnya, "Wahai imam, sampai kapan kau menuntut ilmu? Sampai kapan kau beribadah pada Allah?" Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, murid Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari dan Muslim, menjawab, "Sampai jasadku ditutup tanah." Berarti kapan itu Pak? Sampai mati. Lalu Imam Ahmad membacakan firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Baik Bapak Ibu, di antara dalil begitu mulianya ya 10 hari bulan Zulhijjah ini, Nabi SAW pernah bersabda, lihat, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jal min hadhil ayam, yakni ayyamal asr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'in." Tidak ada hari di mana satu amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah?" Nabi SAW bersabda, "Ya, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali." Maksudnya apa Pak? Mati syahid. Itu baru bisa menyaingi amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadisnya sahih, bisa dilihat itu di footnote catatan kakinya itu Pak. Riwayat Bukhari, di Sahih Bukhari nomor hadis 969, Abu Daud 2438, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan seterusnya, dan lain-lain para ulama hadis meriwayatkan hadisnya bukan hanya sahih, tapi mutawatirun. Banyak yang meriwayatkan. Dalam lafaz lain kurang lebih sama itu ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lihat. Pertama, bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari tersebut dalam firman-Nya. Lihat.
Ini sebagian kita alhamdulillah hafal. Allah berfirman, wal fajr, demi waktu subuh, demi fajar. Walayalin asr, demi malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini Pak, sebagian mengatakan 10 hari terakhir malam bulan Ramadan. Tapi pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang lain, ini maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita lihat. Yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Nah, jadi yang mengatakan surat Al-Fajr, ya ini ayat awal ini maksudnya malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang menafsirkan adalah Ibnu Abbas. Ini ahli tafsir zaman Nabi Pak, yang memang pernah didoakan Nabi sebagai ahli tafsir. Kemudian oleh Ibnu Zubair, oleh Mujahid, ini kalangan tabi'in, dan lainnya dari kalangan kaum salaf dan kholaf. Kaum salaf itu 3 generasi, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, kholaf setelahnya. Ya, jadi tafsiran yang tepat tentang walayalin asr ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bapak bisa lihat tafsir Ibnu Katsir yang paling sederhana misalnya. Ya. Yang kedua, 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang ditentukan yang padanya Allah memerintahkan hambanya untuk banyak bertasbih. Bacaan tasbih gimana Bapak Ibu? Subhanallah. Bertahlil. La ilaha illallah. Dan bertahmid. Boleh juga apa yang kita Bapak Ibu tahu istilah seperti lafaz-lafaz takbiran. Kalau di Saudi, Mekah, Madinah ada mobil keliling yang diperintahkan oleh pemerintah itu keliling untuk Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Walaupun ada sebagian pendapat itu dibacanya di malam takbiran, ada lagi pendapat dibacanya keluar pagi-pagi ke tanah lapang. Ya, tapi dalil-dalilnya secara umum disuruh kita banyak zikir dari awal bulan Zulhijjah. Ya. Bukan berarti di bulan-bulan lainnya kita lalai, tidak Pak ya. Tidak. Seperti tadi, amalan dilipat gandakan, kemaksiatan juga dosanya dilipat gandakan. Ya, itu bukan berarti kita di bulan-bulan lain seenaknya bermaksiat, tidak. Nah, tapi maksudnya lebih ditekankan lagi untuk kita jauhi, hindari. Baik. Allah Ta'ala berfirman di situ dalam surat Al-Hajj ayat 28. Wa yuzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Ibnu Abbas. Nah, jadi penting Bapak Ibu ya, kita melihat tafsir sahabat, tafsir tabi'in, tafsir tabi'ut tabi'in. Nah, munculnya di antara berbagai macam kesesatan, ya Quran, ya hadis, main tafsir menurut akalnya aja Pak. Ya, misalnya ada dulu heboh, ada tokoh tinggal di Indramayu ya, dia menafsirkan ayat diantaranya saf sholat harus renggang-renggang sejengkal, imam sholat boleh wanita, yang khutbah Jumat boleh wanita, dan lain-lain. Itu akibat dari Quran dan Sunnah tidak dipahami dengan pemahaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut
tabi'in. Nah di ujung tabi'ut tabi'in itu Bapak Ibu, barangkali setelah mengetahui semuanya, itu ada a'immatul arba'ah. Imam madhab yang 4 itu. Siapa mereka? Hah? Imam Samudra Pak? Bukan ya. Imam siapa Pak? Pertama, Hanafi. Berurutan ya. Kedua, Maliki. Ketiga baru Syafi'i. Yang keempat terakhir baru Hambali. Ini semua urutannya guru murid Pak ya. Guru murid. Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir secara marfu. Marfu itu sampai kepada Nabi riwayatnya bahwa ini hari yang dimaksud adalah 10 hari yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, wal fajr walayalin asr. Demi fajar, demi malam yang 10. Ya, itu maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersaksi bahwa 10 hari tersebut termasuk hari-hari yang paling utama di dunia. Lihat, Nabi SAW bersabda yang artinya hari-hari yang paling utama di dunia ini, yaitu hari yang 10. Yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Ya, kata Nabi, afdalu ayyamid dunya ayyamul asr. Yakni asra Zulhijjah. Qila wala misluhunna fi sabilillah. Qala wala misluhunna fi sabilillah. Illa rajulun ya affara wajhahu fit turab. Dikatakan kepada beliau termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah. Beliau menjawab, ya, termasuk lebih utama dari jihad di jalan Allah kecuali seorang yang menutup wajahnya dengan debu, maksudnya mati syahid. Lagi-lagi itu yang bisa menyamai amalan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang keempat, di dalamnya terdapat hari Arafah. Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu hari rayanya bagi yang haji. Makanya bagi yang haji tidak disunahkan berpuasa karena hari rayanya Pak. Adapun kita yang tidak haji, maka ditekankan untuk berpuasa di hari Arafah. Ya. Dan itu pahalanya luar biasa. Diampunkan dosa-dosa kapan? Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Tapi para ulama menjelaskan yang dimaksud dosa-dosa kecil atau dosa-dosa sedang. Adapun dosa besar tetap harus taubatan nasuha. Baik, kita lihat. Ya. Dan ibadah haji tidak sah apabila tidak wukuf di Arafah. Ini ijma ulama, nggak ada perselisihan ya Pak. Karena inti dari haji itu wukuf di Arafah. Tidak wukuf di Arafah, hajinya sah apa tidak? Tidak. Ya. Ada cerita di Betawi, di Jakarta ya. Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Nah ini nggak wukuf jangan-jangan ini. Yang kelima, itu Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Ya. Yang kelima, di dalamnya terdapat hari penyembelihan kurban. Ya. Ibadah berkumpul Pak pada haji, pada Zulhijjah itu. Ya takbir, ya tahmid, ya puasa, ya sholat sampai menyembelih yang nggak ada di bulan lain. Yang keenam, pada 10 hari tersebut terkumpul pokok-pokok ibadah itu tadi disebutkan, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, termasuk kurban yang tidak terdapat pada hari-hari selainnya. Jadi berkumpul ibadah-ibadah itu di bulan Zulhijjah.
Amal-amal sunnah pada bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ya, ada mukadimah sedikit di situ. Tentu banyak dari kita yang telah mengetahui bahwa di hari raya ini umat Islam menyembelih kurbannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyembelih kurban berapa hari Bapak Ibu? 4 apa 3? Ada khilafiyah ya? Terjadi khilafiyah ya. 4 hari. Pertama tanggal berapa? 10 hari raya. Terus 3 hari tasrik. Tanggal berapa itu? 11, 12, 13. Jadi totalnya 4 hari. Dan kita Pak, bagi yang berkurban, ya, Bapak Fulan misalnya beli kambing. Atau Bapak Ibu patungan beli sapi berapa orang? Misalnya 7 orang. Maksimal 7 orang Bu ya. Boleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maksimal 7 orang. Adapun onta boleh 7, boleh 10. Dalam banyak hadis itu. Nah kita yang berkurban itu dilarang potong kuku dan cukur rambut bulu yang ada pada tubuh siapa Pak? Kita apa hewannya? Hah? Ya kalau hewannya kurang kerjaan kita Bu ya. Yang benar kitanya yang berkurban. Kita yang berkurban dilarang. Sampai kapan? Sampai disembelihnya hewan kurban. Kalau kita nyembelihnya di tanggal 10, ya tanggal 10 setelah hewan kurban disembelih, kita baru boleh potong kuku dan cukur rambut. Kalau nyembelihnya tanggal 11, 12, atau 13, ya setelah itu baru kita potong kuku dan cukur rambut. Nanti di bagian akhir ditegaskan di dalam artikel ini ya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari pembesar ulama madhab Syafi'i mengharamkannya. Itu tadi, potong kuku dan cukur rambut sebelum hewan disembelih. Akan tetapi bagi kaum muslimin sesungguhnya hari raya ini tidak sekedar mengumandangkan takbir dan pergi untuk sholat Aid. Kemudian menyembelih kurban lalu dimasak menjadi makanan lezat. Ada hal-hal lain yang perlu dilakukan sehingga hari raya ini penuh makna dalam usaha kita meraih pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Semoga hari raya tahun ini menjadi hari raya yang lebih baik dengan amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan bahwa amal-amal soleh pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah lebih utama dari amal-amal soleh di bulan lainnya. Adapun bulan Ramadan itu dalil tersendiri, keutamanya tersendiri Bapak Ibu. Yang termasuk dari amal-amal soleh sangatlah banyak. Di sini penulis membawakan sampai 7 amal soleh. Kita lihat. Pertama, berpuasa pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi model puasanya Bapak Ibu boleh full dari hari ini sampai 9 Zulhijjah. Atau semampu kita di antara 9 hari itu. Tapi yang lebih utama lagi di 9 Zulhijjah. Ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kita lihat. Mulai dari awal bulan Zulhijjah ternyata telah ada amalan yang disunahkan untuk kita kerjakan. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi SAW, mereka berkata, lihat. Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah. 9 hari berarti Nabi berpuasa biasa full. 1 sampai 9. Hari Asyura. 3 hari pada setiap bulan. 3 hari ini apa Bu? Ayamul Bait. Tanggal 13, 14, 15. Kalender Masehi atau Hijriah? Hijriah. Tiap bulan ya.
Jadi bagi kita Bapak Ibu yang nggak sempat puasa 6 hari di bulan Syawal, kan itu kan kalau kita selesai Ramadan puasa 6 hari bulan Syawal pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, yang nggak sempat ada hadis lain. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 3 hari tiap bulan, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi ada alternatif lain yang nggak sempat puasa Syawal. Baik. Dan hari Senin pertama awal bulan serta hari Kamis. Maksudnya puasa Senin, Kamis. Bapak Ibu jangan ini ya, nggak usah nanya sama Ustadz ya. Ustadz, puasa Senin Kamis itu puasanya hari apa aja Ustadz? Ya, itu sudah jelas disebut nama harinya ya. Karena ada Pak orang yang jauh dari agama. Ini cerita pemimpin pondok pesantren IHBS di Munjul Cipayung gitu ya. Ada yang nanya kepada beliau, Ustadz, sholat Jumat itu hari apa Ustadz? Nah ini udah kebangetan gitu ya. Sholat Jumat hari apa katanya. Hadis ini menganjurkan kita berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Nah itu yang ada kelapangan, kesanggupan dari sekarang puasanya Pak. Ya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur artinya apa? Mayoritas ulama. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha ini ada seolah-olah ada perselisihan. Jadi menurut persaksian Aisyah, ya, Nabi tidak puasa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yaitu sebatas pengetahuan Aisyah. Didudukkan oleh para ulama. Ya bisa jadi Nabi sedang ada waktu Nabi sedang tidak puasa, Nabi sedang sakit, lagi ada halangan. Sehingga taunya Aisyah Nabi tidak puasa. Itu penjelasannya bisa dilihat Pak. Kita masuk ke halaman 55. Lihat. Yang kedua, ini lebih tekankan lagi, tadi kita sudah sampaikan puasa Arafah. Ya, Nabi SAW bersabda dalam riwayat hadis yang panjang di pertengahannya, Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Nabi SAW juga bersabda ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Bisa lihat di masih halaman 55, kolom kedua, paragraf kedua, lihat. Pendapat jumhur ulama bahwa dosa-dosa yang dihapus dengan puasa Arafah ini yaitu dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib baginya taubat. Itu bukan tanpa dalil para ulama mengatakan begitu. Dalilnya itu dibaca di bawahnya itu ya. Seperti hadis Nabi misalnya sholat yang 5 waktu, sholat Jumat sampai ke Jumat berikutnya, Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Itu dia. Yang lebih besar, sholat 5 waktu aja itu menghapus dosa-dosa kecil. Apalagi puasa Arafah. Yang ketiga, amalan sunnah yang bisa kita lakukan, takbiran. Itu tadi. Ya, diketahui bahwa disyariatkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, ya hadisnya sampai, riwayatnya sampai kepada Nabi SAW. Ma min ayyamin ahabbu ilallah azza wa jalla al-amalu fihinna min asri Zulhijjah. Fa'alaikum ya bitasbih
wa tahlil wa takbir. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Maka hendaklah kalian bertasbih. Nah, ini Nabi yang perintahkan. Ya, bertahlil dan bertakbir. Disyariatkan juga bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai hari Tasyrik, yaitu dengan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Ya. Yaitu dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah banyak apa sedikit Bapak Ibu? Oh, banyak sekali. Ya, belum kita berbicara sholat sunnah rawatib. Ada 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik pahalanya daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh itu dikerjakan sudah masuk waktu subuh, azan subuh atau sebelumnya, Bu? Sudah masuk waktu subuh. Kalau sebelumnya itu sholat tahajud, qiyamul lail. Ya. Ada lagi 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh pilih, ada 4, ada 2. Setelah zuhur juga boleh 2, boleh 4. Ini kalau kita mau baca hadis yang lengkap ya. Boleh 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini yang mungkin mengagetkan. 2 rakaat setelah asar selama matahari belum menguning. Jadi larangan sholat sunnah setelah asar itu ketika matahari sudah menguning. Jadi Bapak Ibu jangan kaget nanti kalau ada temennya habis sholat asar dia berzikir lalu dia sholat 2 rakaat. Kamu sholat apa? Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, mengatakan ya, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah baik di waktu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Terang-terangan di masjid sahabat ngelihat, sembunyi-sembunyi di rumah Nabi hanya istri-istri Nabi yang tahu. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah asar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini barangkali sebagian ustadz menentangnya. Oh, enggak ada itu, tapi ada hadisnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setidaknya kalau kita belum menerima, jangan melarang orang yang sholat 2 rakaat setelah asar. Ya selama matahari belum menguning, boleh. Yang dilarang matahari ketika menguning. Nah, ini kadang sebagian penceramah tidak meneruskan. Dilarangnya kapan? Hanya setelah asar. Padahal hadisnya panjang. Hadisnya banyak. Yang dimaksud setelah asar adalah ketika matahari sudah menguning. Ada lagi 2 rakaat sebelum maghrib. Ada lagi 2 rakaat setelah maghrib. Ada lagi 2 rakaat sebelum isya. Ada lagi 2 rakaat setelah isya. Atau boleh juga 4 dalam riwayat yang lain setelah isya. Belum sholat duha. Nah, awal duha yang 2 rakaat itu namanya surat apa? Syuruk. Ya. Belum lagi sholat tahajud. Sholat tahiyatul masjid. Sholat syukrul wudu. Sholat taubat. Banyak sekali. Ya. Barangkali umur kita nggak cukup gitu ya. Sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, memperbanyak zikir kepada Allah, bertakbir, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan soleh lainnya. Ya kalau kita tobat nasuha, setidaknya para ulama merumuskan ya, ada 6 tahapan. Ya. Pertama, menyesalinya. Kedua, bertekad kuat tidak akan mengulanginya. Ketiga, banyak istighfar dan sholat tobat 2 rakaat. Keempat, jika berkaitan dengan hak-hak manusia, kita kembalikan, kita minta maaf, minta dihalalkan. Ya. 4. Kelima, banyak amalan soleh. Yang keenam, ikhlas. Baik. Kemudian, sedekah dianjurkan setiap hari. Maka pada hari-hari ini lebih sangat dianjurkan lagi. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Sa'id bin Zubair jika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah,
ia sangat bersungguh-sungguh sampai-sampai dia hampir tidak mampu melakukannya. Itu para sahabat semangatnya. Masuki 10 hari pertama, giat beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, beribadah. Nah yang kelima, haji dan umroh. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia kepada Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Haji dan umroh adalah salah satu ibadah yang paling mulia dan sarana takarub pendekatan diri kepada Allah yang paling afdol. Di antara keutamaan haji dan umroh, lihat, dibawakan banyak sekali keutamaan haji dan umroh, dan kami rekomendasikan Bapak Ibu bagi yang ingin mengetahui secara praktis, ada buku bagus, jadi cari di toko buku ya, panduan manasik haji dan umroh berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman As-Salafus Soleh. Nah, ini bagus, bukunya bestseller ya. Pertama, apa keutamaan haji dan umroh? Barang siapa yang berhaji dan berumroh ya ke Baitullah, dia tidak berkata kotor, tidak berbuat maksiat kefasikan, maka akan kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi baru lahir. Yang kedua, antara dua umroh menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur balasannya adalah jannah surga. Yang ketiga, haji menghapus dosa-dosa sebelumnya. Yang keempat, haji mabrur termasuk seutama-utama amal setelah jihad fisabilillah. Ya bahkan Nabi pernah menegaskan jihadnya wanita itu haji. Yang kelima, haji dan umroh menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Ntar penjelasannya ada di buku ini, dalil-dalilnya ya. Yang keenam, jihad yang paling bagus dan paling utama adalah haji yang mabrur. Yang ketujuh, orang yang haji dan umroh adalah tamu Allah. Selanjutnya, doa orang yang haji dan umroh dikabulkan oleh Allah. Orang yang meninggal dunia ketika pergi melaksanakan haji dan umroh akan dicatat baginya pahala umroh sampai hari kiamat. Tuh lihat. Kalau meninggal ketika haji dan umroh dicatat dia seperti pahala amalannya itu. Yang terakhir, orang yang meninggal ketika dalam keadaan ihram akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Gimana bacanya Pak? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik gitu ya. Bapak Ibu, dalam akidah kita ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan sunnah, kita ini nanti dibangkitkan sesuai dengan amal kita. Ya, orang yang haji dan umroh meninggal dalam keadaan seperti itu bangkitnya. Orang yang minta-minta padahal mampu. Ya. Dibangkitkan wajahnya nggak ada dagingnya. Dalam sebuah hadis. Ada orang yang bangkit kepalanya kepala dirubah kepala hewan keledai. Keledai apa kedelai Pak? Keledai. Itu karena dia waktu sholat jamaah mendahului gerakan imam. Ada yang dibangkitkan menggendong kambing, menggendong sapi. Ada yang menggendong tanah 7 lapis. Bayangin aja tuh. Siapa itu? Waktu hidup dia mencuri kambing. Waktu hidup dia mencuri sapi. Kayak apa beratnya sapi? Waktu hidup dia mengambil semeter tanah orang. Merampas harta warisan, menguasai harta warisan. Itu akan digendong di hari kiamat. Dan membuat malu dia di depan manusia-manusia lainnya. Ya, ini perlu penting kita catat ya, agar kita tidak berlaku zalim selama dunia. Kalau ada ya taubatan nasuha. Yang keenam, Idul Adha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa ketika Nabi SAW tiba di Madinah, masyarakat Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka rayakan dengan bermain. Kemudian Nabi SAW bertanya, 2 hari apakah ini? Mereka menjawab, kami merayakan dengan bermain di 2 hari ini ketika zaman jahiliyah
Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan ganti kepada kalian 2 hari raya yang lebih baik. Yaitu apa? Yaumal Fitri wa Yauman Nahar. Idul Fitri dan Idul Adha. Penyembelihan itu. Ini hari raya umat Islam. Tahunan. Kalau yang harian, pekanan, hari Jumat. Ya. Yang terakhir pembahasan kita berkurban. Di antara amal taat dan ibadah yang mulia yang dianjurkan adalah berkurban. Kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Berupa apa saja? Onta, sapi, dan kambing. Kerbau masuk dari keluarga sapi ya. Kan onta banyak spesies jenisnya. Sapi juga banyak jenisnya. Kambing juga banyak jenisnya. Tapi ingat ya Bu, jangan kita mentang-mentang miskin. Alhamdulillah Ustadz, karena saya orang gak punya ya, saya mampu kurban dengan kelinci Ustadz. Alhamdulillah, gak bisa. Dengan ayam Ustadz, gak bisa. Berarti dia gak mampu. Atau mentang-mentang kaya, alhamdulillah saya kurban jerapah Ustadz. Gak bisa. Ya, ini terikat dengan contoh Nabi. Ya, contoh Nabi ya itu tadi. Dan umurnya pun ditentukan Pak. Seperti domba itu 1 tahunan, kambing biasa 2 tahunan. Ya. Kemudian sapi sekian tahun, onta sekian tahun. Ya, tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, tidak boleh picek, tidak boleh kurus, tidak boleh sakit. Tidak boleh. Ya. Dan hukum kurban menurut jumhur ulama itu wajib bagi yang mampu. Wajib bagi apa Pak? Yang mampu. Yang mampu nggak mau berkurban diancam sama Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi. Ya, lihat dalilnya itu. Man kana lahu sa'atun walam yudohi fala yaqrabanna musolana. Barang siapa yang memiliki kelapangan namun ia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ya. Jadi wajib bagi yang mampu Pak. Dan Nabi SAW, para sahabat biasa Pak, berkurban 1 kambing diniatkan untuk sekeluarga. Tapi pertanyaan, kalau kita mampu ada kelebihan harta, 1 orang di keluarga, satu-satu kurban, boleh gak? Lebih bagus. Ya. Nah, lihat dalilnya. Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Jelaskan, seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga. Maka jadilah seperti yang engkau lihat. Maksudnya sampai sekarang seperti itu. Ya, barang siapa yang berkurban untuk diri dan keluarganya, maka disunahkan ketika menyembelih mengucapkan ini Pak. Yang paling afdol memang menyembelih sendiri. Tapi tidak masalah diwakilkan. Apa yang diucapkan kalau kita ingin menyembelih sendiri Pak? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma taqabbal minni. Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Nah, itu ketika menyembelih. Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Ya Allah, terimalah kurban dariku. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Nah, di ujung penjelasan ini Pak, disunahkan bagi orang yang berkurban agar menyembelih sendiri. Jika tidak mampu, maka hendaklah ia menghadiri. Dan tidak diperbolehkan memberikan upah bagi tukang jagal dari hewan kurban tersebut Pak. Tukang jagal itu, upahnya itu ada budget tersendiri. Bukan dari kulit, dari kepala. Nggak boleh Pak. Ya. Karena itu nggak boleh jual, nggak boleh dijadikan upah. Dalilnya banyak.
Ya kulit kepala itu kasih fakir miskin. Soal panitia kurban boleh jual gak? Boleh, dalam rangka membantu fakir miskin yang tidak bisa menjual itu. Ya, serah terima dulu ke fakir miskin, ini kulit kepala buat kamu ini. Ya, terus dia katakan misalnya, Pak saya nggak bisa jualnya Pak, tolong jualin. Nah itu boleh baru dijual. Uangnya untuk siapa Pak? Untuk panitia atau fakir miskin? Fakir miskin ya. Baik, kemudian juga tidak memotong rambut dan kuku bagi yang berkurban. Seseorang yang ingin berkurban dilarang memotong kuku atau rambut dirinya, bukan hewannya ya. Ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai ia memotong hewan kurbannya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dia sembelih pada hari raya, jika sudah masuk 1 Zulhijjah, maka jangan memotong mencukur rambutnya dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 1977. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla selalu melimpahkan salawat, salam, dan berkahnya kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat. Sampai di sini pembahasan kita. Barangkali Bapak Ibu ada yang juga ingin menanyakan seputar fikih kurban, kami persilahkan. Atau fikih sholat Aid juga kami persilahkan. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Ya. Ada? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Tapi suaranya udah keras Pak itu. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya Bu? Saya Bu Titi. Silakan Bu Titi. Pak Ustadz Muhammad Yasin, saya mau menanyakan mengenai puasa sunnahnya itu Pak. Tadi kan Bapak katakan mulai dari hari ini boleh puasa yang 9 hari ya Pak. Ya. Kadang-kadang saya nggak bisa sampai full itu. Misalkan nih Senin, Kamis, terus bisa juga misal Rabu atau adalah yang tidak saya puasa tuh gimana Pak? Ya, jawabannya boleh, tidak mengapa, semampu kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Prinsipnya gini Bu Titi ya. Iya Pak. Hafizakumullah, semoga Allah menjaga ibu, keluarga, dan kita semuanya. Begini, prinsipnya yang namanya perintah kita kerjakan semampu kita. Contoh sholat, tidak mampu berdiri, kita kerjakan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, tidak mampu berbaring Bu? Syarat. Isyarat. Tidak mampu isyarat, kok disolatin, belum meninggal. Meninggal. Tidak mampu isyarat, berarti tidak sholat, tidak ada kewajiban. Oh, iya. Nanti dia ketika siuman, ketika sehat, ketika sadar, baru lagi sholat. Ya. Nah, adapun larangan kita kerjakan, kita tinggalkan secara totalitas. Kita tinggalkan secara totalitas. Jadi nggak bisa Bu misalnya mengatakan, alhamdulillah Ustadz, saya semenjak ikut pengajian Ustadz, setengah tahun ini saya banyak perubahan Ustadz. Contohnya apa? Ya contohnya mohon maaf Ustadz ya, dulu nauzubillah Ustadz, saya sebelum ikut pengajian itu berzina sehari 3 kali. Sekarang setelah ikut pengajian saya zina cuma sekali Ustadz. Nggak bisa, yang namanya larangan kita kerjakan secara totalitas. Alhamdulillah Ustadz, setelah ikut pengajian selama setahun, saya banyak berubah Ustadz. Dulu sebelum ikut pengajian, saya minum minuman keras sehari 5 botol. Sekarang 2,5 botol Ustadz. Larangan ditinggalkan secara
lintas. Perintah dikerjakan semampu kita. Lihat orang-orang yang gak mampu puasa di bulan Ramadan. Ada 8 golongan. 4 golongan pertama cukup bayar fidyah. 4 golongan kedua wajib kodok puasa. Begitu. Jadi Islam ini penuh dengan keringanan, kemudahan. Ya. Begitupun Ibu yang ditanyakan Bu Titi, Iya Pak. puasanya cuman Senin dan Kamis di 10 hari pertama Zulhijjah. Silahkan, gak apa-apa. Ya, terlebih kita mengejar yang 9 Zulhijjah. Yaitu diharapkan Nabi dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni. Tapi ingat, itu dosa apa? Kecil. Dosa kecil. Wallahu a'lam. Ada lagi Bu Titi? Masih ada satu Pak. Itu Sepertinya Bu Titi juru bicara ibu-ibu ya? enggak juga sih Pak. Bagus. Silakan. Ini dari saya sendiri Pak. Ya. Untuk hari yang ke-10 itu Pak, biasanya kan kita sholat dulu. Sholat yang iya puasa dulu saya tahu, tapi yang saya mau nanyakan Ya. itu saya sering belajar katanya itu masih tetap berpuasa setelah pulang dari sholat Idul Adha baru kita berbuka puasa. Apakah memang seperti itu Pak? Betul, dalam banyak hadis Nabi SAW mencontohkan, memerintahkan keluarga beliau dan umatnya. Kalau Idul Fitri, sunnahnya sebelum sholat makan terlebih dahulu, minum terlebih dahulu. Nabi biasa kurma, air putih. Ya. Atau kita mau yang lainnya, ya silahkan. Tapi kalau Idul Adha, Nabi tidak makan, tidak minum sebelumnya. Nanti setelah sholat, bahkan mereka di zaman Nabi setelah masak kurban sembelihannya berarti agak lama itu ya, baru makan. Sehingga betul apa yang Ibu katakan tadi, bahwasanya sunnahnya sebelum berangkat sholat Idul Adha yang kita maksud karena sebentar lagi, itu disunahkan tidak makan minum terlebih dahulu. Bukan wajib, tapi sunnah. Jadi lebih baik, lebih afdol begitu. Silakan, ada lagi? Baik Pak. Makasih Pak. Pak siapa Pak? Pak Haji Hidayat. Pak Haji Hidayat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya pernah mengalami, meminta pada waktu masih aktif, itu meminta iuran dari Warga. Meminta kepada sekolah-sekolah gitu ya. Lantas sekolah itu meminta kepada anak-anaknya. Itu memang sangat luar biasa Pak. Hasilnya bisa Untuk apa Pak? untuk kurban. Oh, iya. Dan itu bisa 10 sampai dengan 20 ekor mungkin wali kota mendapatkan hasil dari anak-anak itu. Gitu. Oh, Bapak dulu aktif di Wali Kota? Kebetulan saya orang di pendidikan dulu itu. Iya. Saya menyarankan coba untuk pendidikan gitu ya, berkorban, dan kita memang sekolah-sekolah itu ditekan gitu ya supaya mereka berkorban. Tapi kan nggak mungkin mereka juga keterbatasan mungkin ekonomi atau gimana. Akhirnya mereka ngambil satu kebijakan untuk kurban itu ngambil dari anak-anak, iuran mungkin Pak ya. Itu bisa mungkin satu sekolah bisa sekian ekor gitu ya. Dan ini sekolah di Jakarta Timur itu sangat luar biasa Pak. Lantas harapan wali kota itu memang rata-rata dari pendidikan Pak, untuk hewan kurban bisa mencapai 20 ekor. Tapi kurbannya di sekolah aja? Enggak, dibawa ke wali kota. Tapi sekolah jadi nggak ada kurban? Mungkin ada kali Pak. Mungkin ada. Iya mungkin ada. Nah ini bagaimana siapa yang berhak kurbannya? Kadang-kadang mungkin kepala sekolah atau wali kelasnya atau siapa. Dan ini sah enggak secara kurbannya? Kadang-kadang kalau tidak tercantum namanya, akhirnya cleaning service kita, pelayan kita itu dijadikan
apa namanya atas namanya beliau seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana nanti kurbannya, apakah sah atau tidak? Itu ya. Baik. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan bagus sekali. Para ulama fikih dari 4 madhab. Kita mau lihat kitab fikih madhab mana aja. Yang namanya hewan kurban yang boleh patungan hanya sapi dan onta. Hanya apa? Sapi. Itu pun maksimal berapa orang? 7 orang atau onta 10 orang. Bukan satu kelas. Apalagi kambing. Kambing nggak boleh patungan. Kambing nggak boleh patungan. Dan beda lagi hukumnya kalau bapak punya anak. Bapak dikasih uang, bapak kumpulin, ibu kumpulin, beli kambing. Nah itu boleh. Karena hakikatnya uang itu sudah milik orang tua. Bukan patungan, bukan ya. Adapun apa yang ya kadang guru agamanya sudah tahu, tapi nggak enak karena tradisi di sekolah sudah begitu. Guru agamanya juga mau nggak mau, padahal dia tahu itu. Kalau satu kambing patungan satu kelas secara kurban Idul Adha tidak terhitung. Dia hanya sedekah biasa, memberi makan, dapat pahala betul, tapi bukan sebagai kurban Idul Adha. Ya, karena tata cara, jumlah, bilangan, jenis hewan, waktu, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Di antaranya boleh kita bersekutu atau patungan hanya untuk hewan sapi atau onta. Itu pun maksimal 7 atau onta 10. Adapun kambing tidak dibenarkan adanya patungan. Tapi berpahalakah? Berpahala. Memberi makan orang berpahala gak Pak? Pahala. Tapi bukan sebagai hewan sembelihan kurban Idul Adha. Ini penting. Kita mau baca dari fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali menegaskan seperti itu. Ya. Dan otomatis ya kan tadi sudah kita sampaikan jumhur ulama mengatakan bahwasanya pendapat yang paling kuat hukum kurban wajib bagi yang mampu. Kita tahu anak-anak gak mampu. Mereka belum bisa mencari nafkah. Terpaksa dia harus minta ke orang tuanya gitu ya. Yang bagus Pak, dibuka saja itu oleh pihak sekolah. Tawarkan ke wali santri, wali murid, orang tua. Yuk kita mau kurban sapi. Ya, satu sapi orang tua siswa 7 orang ya, siapa yang mau silakan. Itu kan bisa. Ya. Kalau anak-anak, satu anak 10.000, ada yang 20, itu jadi ratusan anak satu kambing gitu ya. Ini perlu dinasihati guru-guru agama di sekolah-sekolah. Sebenarnya mereka tahu itu Pak, cuman nggak enak karena sudah berjalan sekian puluh tahun, ya. Maka seperti itu jawaban kami Pak. Jadi soal sah tidak kurbannya, sah secara sedekah. Wallahu alam. Ada lagi Pak? Satu lagi boleh Pak Ustadz? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Bu siapa namanya Bu? Saya Bu Teti Pak. Saudara kandung dengan Bu Titi? Iya. Kok mirip namanya? Iya. Silakan Bu Teti. Begini Pak Ustadz, misalkan saya ini tanggal 10 hari itu saya belum punya niat untuk berkurban. Nah di dalam 10 hari itu saya menggunting kuku. Tiba-tiba sehari sebelum 10 Zulhijjah itu saya punya niat untuk berkurban. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya misalnya ini kan sekarang 1 Zulhijjah ya Bu Teti ya. Belum ada niat nih. Iya, betul. Ternyata di 2 atau di 3, di 4 Zulhijjah, ada dana nih. Gunting kuku, enggak gunting kuku, misalkan gunting kuku di 10 hari itu, gunting kuku atau cukur rambut gitu. Tiba-tiba sehari sebelum tanggal 10 itu saya punya niat untuk berkurban. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Gak apa-apa. Kan tadi contohnya nih sekarang 1 Zulhijjah nih.
belum ada niat. 2 Zulhijjah belum ada niat, 3 belum ada niat. Tiba-tiba barangkali ya, di 6 atau di 7 atau di 8 atau 9 bahkan baru ada dana beli kurban, padahal sebelumnya puding kuku. Tidak mengapa. Karena dia juga tadi nggak ada niat, nggak ada juga barangkali dana. Ya, namanya nggak tahu ya rizki ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Bapak Ibu? Oh ada, kita zoom juga ya. Iya Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Pertama Silakan. dari Pak Ikhwan. Ya, Itu mau menanyakan, mau tanya Ustadz, apakah puasa Arafah itu berbarengan dengan jemaah haji yang wukuf di Arafah? Bagaimana jika ada perbedaan waktu? Dan yang kedua dari Pak Khairul itu, saat dibacakan tadi doa menyembelih kurban untuk diri sendiri dan keluarga, apakah ada dalilnya satu hewan kurban bisa satu keluarga? Terima kasih, Ustaz. apakah Apakah ada dalilnya tentang hewan kurban bisa satu keluarga? Dalil tentang hewan untuk bisa satu keluarga itu. Dalilnya Ustaz maksudnya. baik. Yang pertama dari Pak Ikhwan ya Pak. Barakallahu fikum, bagus pertanyaannya. Kalau kita ingin puasa Arafah di 9 Zulhijjah, ternyata ada perbedaan antara pemerintah barangkali dengan di sana di Saudi Arabia. Gimana itu? Saya mau tanya Pak, perbedaan kita Indonesia dengan Saudi berapa jam? 4 jam. 4 jam loh. Berarti kalau di Saudi jam 8, di sini jam 8, di Saudi jam 12, bener gak? Terbalik ya? Di sini jam 12, di Saudi baru jam 8. Nah, ini sedikit faedah Bapak Ibu, jangan percaya kalau ada pemimpin pesantren itu sholat Jumatnya nggak di pesantrennya, nggak di Indonesia, tapi di Mekah katanya begitu. Pernah dengar? Mana kiai kamu? Oh Jumatan nggak sholat di sini. Oh kiai kita setiap Jumat sholat Jumatnya di Mekah. Padahal Mekah baru jam 8. Nggak ada sholat Jumat di Mekah jam 8. Ya. Nah kembali tadi, karena persisian kita itu cuma 4 jam Pak, ya, setahu kami, insya Allah sama. Ya setahu kami, karena hanya 4 jam itu tadi. Ya, makanya jangan heran kalau ada sebagian ahli ilmu di negeri kita, itu Idul Adhanya ikut Saudi. Karena berkaitan dengan jamaah haji wukuf di Arafah. Ya. Kami berdoa mudah-mudahan sama. Tidak ada bedanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, soal dalil. Ini ada di halaman terakhir tadi 57. Rasulullah SAW ya berkata, bukan Rasulullah SAW tapi ketika Atha bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana penyembelihan kurban pada zaman Rasulullah SAW? Beliau menjawab, ini dalilnya, kana rajulu yudahi bisati anhu wa an ahli baitihi. Seseorang berkurban dengan seekor kambing untuk diri dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imuna hatta tabahan nas fasarat kama tara. Kemudian mereka memakannya dan memberi makan orang-orang sampai mereka berbangga, maka jadilah seperti yang engkau lihat. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Tirmizi. Ya, dalam Sunan Tirmizi nomor hadis 1505 dan Ibnu Majah 3147. Ya, disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Irwaul Ghalil nomor hadis 1142 dan juga Sahih Ibnu Majah juz kedua halaman 203. Nah, ini diantara dalilnya.
Ya, ada beberapa dalil tentang satu kurban diniatkan untuk satu keluarga. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada Ustaz. Eh, Oh ya. Ini tentang keutamaan jenis korbannya. Ya. Ada yang mengatakan katanya Lebih afdol mana? lebih gitu? afdal domba karena ngikutin awal korban itu Nabi Ismail gantinya dengan korban dengan domba Kibas ya. dan ya kibas. Dan yang kedua untuk mengikuti sunnah Rasulullah untuk memotong sendiri itu lebih mudah dengan domba atau kambing daripada sapi. Begitu Ustaz. Baik. Itu gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Betul. Sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendapatkan wahyu menyembelih Ismail alaihissalatu wassalam, lalu karena ketakwaan dan kesabarannya digantikan dengan kibas kambing domba Arab yang besar. Itu dalilnya diantaranya kambing itu. Dan Nabi SAW mayoritas juga menyembelih kambing, tapi beberapa kali juga onta. Dan Nabi pernah nyembelih 100 ekor onta. 63 sesuai dengan umur Nabi. 63 ekor Nabi sembelih sendirian. Sisanya berapa Pak? 100 kurang 63? 27. Nggak bisa kurang Bu. 37 yang meneruskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dan betul setelah ulama berselisih, kalau ditanyakan mana yang lebih afdol, secara sunnah contoh yang lebih afdol kambing. Kalau kita mau pilih yang lebih afdol jenis hewannya. Tapi kalau secara nilai dagingnya, onta dan sapi secara nilai daging. Demikian penjelasan para ulama fikih. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Habis. Habis apa enggak nih Bu? Atau mau sampai zuhur? Barangkali ini tidak ada pertanyaan yang lainnya menjelang Idul Adha? Cukup? Diusahakan Bapak Ibu sholat di tanah lapang kalau ada. Ada gak sini? Emang di sini? Imamnya di dalam masjid apa di lapangan? Lapangan, iya benar. Imamnya dalam masjid sendirian ya. Nabi dan para sahabat biasa sholat di musola, tanah lapang. Beda ya, kalau musola bahasa kita masjid kecil ya. Kalau dalam hadis maksudnya tempat sholat itu tanah lapang. Itu yang dilakukan. Tapi Nabi pernah Pak sekali dua kali sholat id di dalam masjid karena hujan. Pernah. Ya, jadi usahakan kita tanah. Jangan di jalanan ya Bapak Ibu. Ini banyak ya yang melanggar. Nabi SAW bersabda, iman itu 70 cabang, yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan terkecil di jalan. Ini malah sholat id di jalan. Orang ada gangguan terkecil disuruh apa? Singkirkan. Ya, ya kecuali masjid nggak menampung, lapangan nggak ada, terpaksa harus jalan, maka panitia harus membuat pengguna jalan itu dikasih jalan alternatif. Kasian ya. Mungkin Anda mau ke rumah sakit. Ya Pak ya. Begitu. Barangkali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan, memberkahi umur kita semuanya. Semoga Allah Al-Wahhab mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah. Semoga Allah Asy-Syafi menyembuhkan ya yang sakit di antara kita dengan kesembuhan tanpa sedikit pun bekas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dijauhkan dari su'ul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur, diberikan nikmat kubur,
jauhkan dari sisi api neraka, dan kita semua dimasukkan ke dalam jannatul firdaus. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.